Beberapa pemerintah daerah telah memutuskan untuk memperpanjang kegiatan home learning. Kita sebagai pendidik perlu memikirkan bagaimana kita menyelenggarakan home learning yang tidak hanya berfokus kepada pemberian tugas dan hanya dudet-dudet saja, tetapi bagaimana kita dapat menyelenggarakan sebuah kegiatan pembelajaran secara virtual. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan Microsoft Teams untuk tetap dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk murid-murid kita. Pada bagian ini, kita akan sama-sama melihat fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Microsoft Teams yang nantinya bisa kita explore. Oke, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita coba. Hal yang perlu kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Teams yang telah kita miliki. Untuk memiliki aplikasi Microsoft Teams ini, cara menginstalnya Bapak Ibu dapat melihat di video sebelumnya. Atau sebenarnya Bapak Ibu juga dapat mengaksesnya melalui web-based. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat satu persatu fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh Microsoft Teams dan bagaimana kita dapat memaksimalkannya untuk menyelenggarakan kelas virtual kita. Ini adalah tampilan dari Microsoft Teams ketika kita masuk. Di bagian sebelah kiri kita dapat melihat menu atau toolbar yang dimiliki oleh Microsoft Teams. Kita pun juga dapat menambahkannya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian di bagian bawah kita juga dapat melihat aplikasi-aplikasi apa saja yang dimiliki oleh Microsoft Teams, dan kita juga dapat mendownload untuk versi handphone. Di bagian sebelah kanan atas terdapat pilihan Join or Create Teams, kemudian ada Setting. Nanti kita akan bahas satu persatu. Bagian pertama kita akan membahas toolbar atau menu yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu. Kita akan buka satu persatu dari yang paling atas. Activity adalah berisi tentang notifikasi atau feed yang berhubungan dengan kegiatan Bapak Ibu semua yang ada di Microsoft Teams. Jadi setiap notifikasi atau setiap hal-hal yang terjadi di dalam Microsoft Teams yang kita miliki itu akan masuk di dalam kolom activity ini. Dan ketika Bapak Ibu mensinkronisasi Microsoft Teams Bapak Ibu dengan Windows yang Bapak Ibu miliki, itu nanti akan muncul notifikasinya di dalam notifikasi Windows. Kemudian di bagian kedua, chat adalah daftar dengan siapa kita memiliki percakapan. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki percakapan yang banyak, nanti daftarnya akan muncul di sini, dan di sebelah kanan adalah kolom untuk percakapan itu sendiri. Percakapan yang dimiliki oleh Microsoft Teams tidak hanya sekedar percakapan biasa saja. Selain daripada mengetikkan pesan standar, kita juga dapat melakukan video call atau audio call atau share screen. Jadi ketika kita memanggil seseorang, contohnya ini saya sedang melakukan chat dengan guru saya, Hiskia. Kemudian saya akan menampilkan screen saya secara live. Saya tinggal klik screen ini, di mana guru yang bersangkutan nanti akan menerima panggilan untuk melihat screen yang akan saya share. Untuk melakukan editing terhadap pesan yang kita miliki, kita bisa memilih format di sini. Ada format standar yang bisa kita pilih. Ada pilihan-pilihan standar yang dapat kita lakukan untuk melakukan pengeditan pesan kita. Dan di sini kita juga dapat memilih delivery optionnya. Apakah ini pesannya standar, ini important, atau ini urgent. Jadi orang yang akan menerima pesan ini akan mengetahui bahwa pesan ini adalah important, atau jika urgent, orang yang bersangkutan akan mendapatkan notifikasi secara terus-menerus sampai orang yang bersangkutan meresponinya. Selain itu, kita juga dapat melakukan attach file, baik yang ada di dalam OneDrive personal kita ataupun yang ada di komputer kita. Di sini juga terdapat emoji, GIF, stiker, atau kita dapat juga melakukan schedule untuk meeting secara khusus dengan orang yang bersangkutan, atau melakukan share stream yang kita miliki. Bagaimana saya menambahkan percakapan yang baru? Di atas terdapat pilihan New Chat, seperti gambar kotak dan pensil. Kita tinggal klik, kemudian kita tinggal ketikkan nama dengan siapa kita akan melakukan percakapan. Dan di sini kita bisa melakukan percakapan secara grup. Jadi selain daripada tes SDH 3, kita juga dapat melakukan percakapan dengan tes SDH 2. Nah, jadi nanti akan terbentuk sebuah forum, grup chat, di di mana kita bisa kolaborasi bersama-sama. Selain itu,
Salah satu kelebihan dari chat yang ada di Microsoft Teams ini, kita dapat mengorganize file-files yang kita kirimkan. Jadi, files yang ada di sini kita tinggal pilih share atau pilih attach yang ada di menu chat tadi. Dan files yang ada di sini kita dapat melakukan editing secara bersamaan, secara real time. Oke, kira-kira itu menu chat yang ada. Kemudian menu yang ketiga ada Teams. Nah, ketika kita klik Teams, sekali lagi itu adalah tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat kita adalah anggota di tim mana saja. Jadi ketika nanti Bapak Ibu telah memiliki banyak tim, itu akan terlihat tim-tim mana saja yang Bapak Ibu miliki. Nah, selain itu kita juga memiliki menu assignment. Ini adalah menu di mana kita memiliki teams yang bersifat kelas tim. Selain itu kita juga memiliki menu kalender, di mana kalender ini akan tersinkronis dengan kalender Outlook kita. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki jadwal di kalender Outlook Bapak Ibu, itu akan secara otomatis tersinkronis di sini. Dan kita sangat mudah melakukan new meeting dengan anak-anak kita atau dengan kelas kita atau dengan rekan kita. Tanggal 1 April pukul 10 pagi saya akan melakukan meeting. Nah, ketika kita klik waktu tersebut akan langsung otomatis muncul new meeting. Nah, di sini kita dapat langsung saja menuliskan judul dari meeting kita. Seperti contohnya saya akan menuliskan devosi pagi. Kita dapat menambahkan siapa-siapa saja yang menjadi anggotanya, atau jika anggotanya adalah orang-orang yang berada di sebuah Teams, kita langsung aja pilih add channel. Nah, di sini akan muncul pilihan-pilihan channel apa saja. Nah, ini adalah karena saya akan meeting dengan kelas 10, saya akan memilih kelas saya, biologi. Nanti, anak-anak yang berada di dalam kelas biologi akan mendapatkan notifikasi dan masuk ke dalam kalender mereka bahwa pada tanggal 1 April jam 10 sampai jam 10.30 akan ada devosi pagi. Di sini Bapak Ibu juga dapat menambahkan pesan khusus. Nah, kemudian jika sudah, kita tinggal pilih send. Nah, nanti secara otomatis kalender akan langsung membuat penjadwalan pada tanggal yang telah kita tentukan tadi untuk kegiatan yang telah kita tentukan juga. Gitu. Selain itu kita juga memiliki menu calls. Ini juga tidak berbeda jauh dengan menu chat di sini. Yang membedakan di sini adalah untuk panggilan-panggilan saja. Selanjutnya adalah files. Nah, files di sini adalah semua files-files yang terdapat di dalam Teams kita. Jadi setiap Bapak Ibu mendownload sebuah files atau Bapak Ibu mengupload sebuah files di dalam Microsoft Teams kita, itu akan terorganize di dalam files ini. Kita dapat melihatnya. Nah, karena saya belum pernah mendownload, tentunya ini masih kosong. Nah, selain itu kita juga dapat menambahkan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin memang sering kita akses untuk langsung saja ditambahkan di dalam Microsoft Teams yang Bapak Ibu miliki. Contohnya, saya sering mengakses Planner. Nah, nanti menu Planner akan secara otomatis ditambahkan di sini. Karena saya tidak mengeset Planner untuk akun yang ini, tentunya ini masih kosong. Tetapi jika Bapak Ibu memiliki Planner di dalam akun Bapak Ibu masing-masing, nanti ini akan berisi planner-planner yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian saya akan kembali ke settingan di sini. Kita akan mencoba melihat settingan apa saja yang dapat kita lakukan di dalam Microsoft Teams ini. Kita tinggal pilih More Option di bagian gerigi sini, di tombol gerigi sini. Nah, ada dua pilihan, kita akan Manage Team atau kita mau Switch View. Nah, saya pilih yang paling bawah dulu, kita coba Switch View terlebih dahulu. Di sini kita dapat melakukan pengaturan terhadap Microsoft Teams yang kita miliki. Apakah temanya default, atau temanya gelap, atau temanya high contrast. Tentunya ini tergantung dari preferensi Bapak Ibu masing-masing. Silahkan dipilih. Nah, kemudian di sini juga terdapat dua pilihan. Apakah Teams-nya akan berbentuk grid, artinya akan berbentuk thumbnail kotak-kotak seperti ini, atau Teams yang Bapak Ibu inginkan itu berbentuk list, di mana nanti langsung muncul segala Teams yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini juga preferensi, silahkan Bapak Ibu pilih. Dan di sini kita juga dapat melihat pilihan-pilihan selanjutnya. Nah, di bagian privacy kita juga dapat mengatur kapan Teams ini akan aktif dan kapan waktu-waktu di mana kita tidak boleh diganggu. Nah, selain itu di menu notifikasi itu kita dapat lakukan pengaturan notifikasi di sini. Device kita juga dapat melakukan pengaturannya.
Permission di sini kita juga dapat melakukan pengaturannya. Kemudian calls, kita juga dapat melakukan pengaturannya. Oke, kita close. Kemudian kita mencoba melakukan settingan manage team. Nah, settingan manage team ini adalah untuk melihat tim mana saja yang kita miliki, alias ini adalah portal admin yang kita miliki untuk melakukan pengaturan terhadap teams yang kita miliki. Di sini kita langsung dapat melihat kita memiliki 6 teams yang aktif, kemudian dengan deskripsi masing-masing, dengan status membership kita, apakah kita sebagai owner atau kita sebagai member, kemudian berapa total anggotanya, kemudian tipe teamsnya, apakah publik, apakah private. Dan kita juga dapat melihat analytics-nya. Oke, ini biasanya dilakukan untuk kita melihat keaktifan anak-anak kita di dalam kelas-kelas yang kita miliki. Jika sudah, kita langsung mencoba melakukan settingan terhadap salah satu teams yang kita miliki. Anggaplah ini kelas Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik 2 kali, kita akan masuk ke dalam teams yang kita miliki. Di bagian pertama sini, ini adalah menu post. Post di sini itu mirip dengan menu chat, tetapi ini hanya berlaku di dalam sebuah teams, yang artinya jika chat tadi sifatnya personal, Bapak Ibu dengan orang yang Bapak Ibu inginkan, tetapi jika post di sini itu adalah menu chat yang dimiliki untuk anggota-anggota di dalam teams yang bersangkutan. Kalau pada hal ini kelas X2. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan percakapan di sini, nanti seluruh anggota dari teams yang ada di kelas X2 akan menerimanya. Kita akan coba praktekkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung aja menuliskan pesannya. Nah, ketika seperti ini tampilannya sangat biasa Bapak Ibu, tetapi kita dapat melakukan pilihan format di sini. Kita memiliki 2 pilihan, apakah ini new conversation atau ini sebuah pengumuman. Nah, kita coba dulu new conversation. Di sini kita dapat menambahkan subjeknya. Contoh, diskusi tentang COVID-19. Nah, kita dapat melakukan mention atau add setiap anak-anak kita atau secara grup. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung saja tulis pesannya terlebih dahulu. Silakan anak-anak. Nah, kemudian kita perlu mention dengan menambahkan add. Kemudian, jika ini adalah channel general, saya dapat langsung menuliskan general, yang artinya nanti setiap anggota dari channel general ini akan menerima notifikasi yang akan muncul di activity sini bahwa saya telah menambahkan diskusi tentang COVID-19 di post general. Selain itu, kita dapat melakukan pengaturan. Di sini kita dapat memilih apakah semuanya dapat membalas atau kita dengan moderator saja yang dapat membalas. Dan kita dapat memilih juga post in multiple channel jika kita sudah memiliki banyak kelas atau banyak channel, atau hanya di khusus yang di general ini saja. Nah, sebagai contohnya langsung saja kita send. Nah, yang membedakan di sini kita langsung memiliki judulnya. Sedangkan kalau kita tadi menulis langsung pesannya, kita tidak memiliki judul. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain conversation, kita juga dapat melakukan pengumuman. Nah, ini salah satu contoh pengumuman yang saya minta untuk murid-murid lakukan. Baca jurnal. Nah, di sini karena ini pengumuman, saya akan membuat settingan hanya saya atau moderator saja yang dapat membalasnya. Anak-anak hanya dapat membacanya. Kemudian selain itu, di bagian bar di atas ini kita dapat melakukan settingan background. Kita dapat choose illustration atau kita dapat mengupload gambar yang kita miliki. Nah, saya akan memilih ini sebagai ilustrasinya. Nah, kemudian judulnya Jurnal Biologi Part 3. Nah, anggaplah seperti itu. Jangan lupa baca. Nah, ini adalah pengumuman yang saya buat untuk anak-anak saya. Jika pengumuman sudah dibuat, selain itu kita juga dapat memberikan mark as important karena ini penting sekali. Nanti akan muncul tanda merah di sini dan kita kirimkan. Gitu. Jadi nanti akan muncul kata important, jurnal part 3.
baca jurnal. Muncul kodenya juga. Dan anak-anak kita akan langsung dapat mendapatkan pesannya nanti di sini. Selain dari tab post yang ada di dalam channel general, kita juga secara default memiliki tab files, di mana ini adalah files-files yang bisa kita organize yang ada di dalam kelas kita. Nah, ini adalah pilihannya Bapak Ibu. Nah, sebagai contohnya saya akan mengupload sebuah materi tugas di sini. Ini adalah materi, anggaplah ini sebagai materi yang harus dibaca oleh anak-anak kita. Nah, karena ini sifatnya Microsoft Word, tentu ketika nanti anak-anak kita membukanya, mereka juga dapat mengeditnya. Lalu bagaimana jika kita tidak menginginkan anak-anak kita dapat mengedit file tersebut? Ada dua langkah. Yang pertama, Bapak Ibu silakan upload materi Bapak Ibu sebagai PDF, atau Bapak Ibu juga dapat melakukan di sini pilihan di titik 3 ini, show action. Kemudian di pilihan paling bawah terdapat pilihan more, kemudian check out. Ketika file ini di check out, anggota dari kelas X2 hanya dapat membacanya tanpa dapat melakukan perubahan terhadap files yang ada di sini. Cukup mudah bukan? Nah, kemudian selain daripada itu, kita juga dapat melakukan penambahan tab di tombol plus di sini. Kita tinggal klik. Nah, kemudian kita tinggal mencari atau kita melihat pilihan-pilihan apa saja yang dapat kita lakukan penambahan tabnya. Sebagai contohnya, saya ingin menambahkan tab tentang materi tadi, tentang tugas tadi. Nah, saya tinggal pilih Microsoft Word, kemudian langsung akan muncul semua file-file yang ada di dalam tab file akan muncul di sini, dan saya akan menambahkan ini. Nah, nanti secara otomatis file tersebut akan langsung muncul di dalam tab ini. Nah, atau Bapak Ibu dapat mengeksplor aplikasi-aplikasi lainnya yang ini ditampilkan di tab dari channel yang Bapak Ibu miliki. Oke, dan selain itu kita di sini bisa melihat di bawah kelas Bapak Ibu ini namanya adalah channel. Nah, channel itu biasanya dapat berupa kelas atau dapat berupa topik, tergantung dari jenisnya. Karena ini adalah 10.2, artinya nanti anak-anak 10.2 memiliki kelas biologi, memiliki kelas kimia, memiliki kelas yang lainnya. Dan untuk menambahkan channelnya itu pun juga sangat mudah. Kita tinggal pilih more option di sini, kemudian add channel. Contoh, channel lainnya adalah kimia. Dan di sini adalah pilihan penting yang perlu kita ingat. Di bagian privacy sini. Channel ini bersifat standar, yang artinya semua anggota tim dapat melihatnya, atau channel ini bersifat private, yang artinya hanya orang-orang tertentu yang Bapak Ibu inginkan saja untuk dapat melihat channel tersebut. Pilihan privacy ini hanya dapat dilakukan pertama kali ketika kita create channel. Ini tidak dapat dilakukan editing ketika channel tersebut sudah di-create. Oleh karenanya, pikirkan baik-baik apakah channel tersebut memang bersifat private atau channel tersebut bersifat standar yang semuanya dapat mengaksesnya. Jika sudah, kita tinggal pilih add. Nah, untuk melakukan settingan di dalam channel yang baru yang Bapak Ibu miliki, pada prinsipnya juga sama. Lalu bagaimana cara kita menambahkan siswa untuk dapat masuk ke dalam kelas X2 ini? Terdapat 3 cara. Cara yang pertama, Bapak Ibu melakukan secara manual, yaitu add member, di mana Bapak Ibu dapat mengetikkan namanya di sini satu persatu. Atau cara yang kedua, Bapak Ibu dapat melakukan get link to the team, yang artinya nanti orang-orang yang menerima link yang Bapak Ibu bagikan ini akan langsung ke direct ke dalam tim ini, dan Bapak Ibu tinggal approve statusnya untuk masuk ke dalam Teams ini. Atau cara yang ketiga, kita membagikan code. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita tinggal pilih Manage Team. Kemudian di bagian setting di sini, kita bisa melihat terdapat pilihan Team Code. Kita tinggal generate, lalu code yang ada di sini kita tinggal copy dan kita bagikan di grup kelas kita untuk anak-anak kita dapat join ke dalam Teams ini. Selain itu, kita juga perlu melakukan pengaturan terhadap member permission. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal melakukan pengaturan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah, lalu bagaimana memanfaatkan Microsoft Teams dari kelas yang saya miliki untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran secara virtual. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa materi-materi yang kita miliki itu dapat kita upload di sini, dan kita dapat mengatur dengan folder. Jadi tinggal create new folder dan kita atur sesuai dengan folder-foldernya untuk mengorganize hal tersebut.
Kemudian kita juga dapat menambah tab-tab untuk hal-hal yang memang akan dikerjakan secara continuous oleh anak-anak kita. Selain itu, kita juga di dalam pos ini kita dapat menyampaikan pesan-pesan yang memang update pesan yang memang diperlukan oleh anak-anak kita. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan kegiatan sinkronus kelas kita dengan cara Meet Now di sini atau dengan cara melakukan settingan kalender untuk new meeting yang telah disampaikan sebelumnya. Cukup mudah bukan? Silakan explore lebih jauh lagi. Jika ada pertanyaan, tinggal ditulis di dalam kolom komentar. Selamat mencoba. Terima kasih. Terus belajar, terus mencoba. Tuhan memberkati.